Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 PDP. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran ekonomi bisnis. Apa sih ekonomi bisnis itu? Dan tujuannya untuk apa? Nah, mudah-mudahan setelah mempelajari ekonomi bisnis ini, kalian bisa mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi dalam ekonomi, kemudian bisa menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungan, kemudian juga bisa menganalisis kelangkaan serta merumuskan masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Jadi selamat belajar untuk 1 tahun ke depan, baik melalui daring maupun tatap muka. Mudah-mudahan kompetensi kalian semakin baik lagi ke depannya. Selamat belajar. Masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi sudah kita pelajari ketika minggu kemarin. Jika kita lihat dari alirannya, maka masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi 2, aliran ekonomi klasik dan aliran ekonomi modern. Aliran ekonomi klasik itu terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan ekonomi modern sebetulnya hampir sama. Hanya yang membedakannya di bagian penekanannya saja pada 3 aspek: apa, bagaimana, dan untuk siapa. What, how, and for whom. Tapi kalau kita bandingkan, kita lihat di ekonomi modern, apa? Berarti apa yang akan diproduksi? Benda apa yang akan diproduksi? Jasa apa yang akan diproduksi? Kemudian bagaimana? Bagaimana di sini? Bagaimana cara memproduksinya? Bagaimana cara distribusinya? Dan yang ketiga adalah untuk siapa? Jadi untuk siapa produk itu dibuat? Atau untuk siapa produk itu dipasarkan atau dikonsumsi. Kemudian, bagian selanjutnya adalah sistem ekonomi. Kita akan mempelajari apa sih sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Kita lihat, sistem ekonomi ini terdiri dari 5 macam. Sistem tradisional, sistem ekonomi pasar atau liberal, sistem ekonomi terpadu atau terpusat, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila. Kita telaah satu persatu. Sistem ekonomi tradisional, di mana suatu sistem ekonomi dalam kehidupan ekonomi yang berdasarkan kepada kebiasaan tradisi turun-temurun dan mengandalkan faktor ekonomi apa adanya. Ini pernah diterapkan ketika zaman dulu, ketika Indonesia masih menggunakan sistem barter. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah atau bisa disebut dengan laissez-faire. Tentunya, jika kita menggunakan sistem ekonomi pasar atau liberal ini, bisa dikatakan yang kuatlah yang berkuasa. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi terpadu atau terpusat, di mana sistem ekonomi ini pemerintah memiliki peran yang sangat dominan sekali dalam mengendalikan ekonomi, dan pemerintahlah yang mengatur bagaimana perekonomian itu berjalan. Contohnya, sistem ekonomi ini diterapkan oleh negara Rusia dan RRC. Kemudian, yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam berusaha melakukan suatu kegiatan ekonomi. Namun, di satu sisi, pemerintah juga mempunyai campur tangan agar tidak ada penguasaan penuh dari satu golongan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya, sehingga disebut dengan ekonomi Pancasila. Kalau kita telaah dari 5 sistem ekonomi ini, manakah yang digunakan oleh Indonesia pada saat ini? Secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan bahwa sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha, tapi juga pemerintah tetap mengatur agar tidak ada penguasaan penuh dari satu golongan masyarakat saja.